Tendangan akan langsung saja dieksekusi oleh andalan dan top scorer dari Thailand U16. Sang kapten Kawinti Dekikutot langsung mengarah ke gawang dan menjadi sebuah gol pembuka di laga kali ini. 1-0 keunggulan Thailand U16 melalui eksekusi bola mati dari Kawinti Dekikutot, Bung Joy. Ya, luar biasa eksekusi yang sempurna ya. Bahkan kiper Alena yang sudah full stretch, Ya. full power. Para pemain sudah berjalan menuju lapangan hijau dan siap untuk melakoni partai final malam hari ini. Bisa kita lihat piala kebanggaan dari Kavino Srikandi Merdeka Cup 2026 kini sudah ada dalam jangkauan tidak hanya skuad Thailand U16 tapi juga Garuda Pertiwi yang masih memiliki kesempatan tersebut. Laga ini akan sangat menentukan bagaimanakah perjalanan dari adik-adik kita. Banyak diantaranya yang baru pertama kali mengharumkan nama bangsa, baru pertama kali berlaga di level internasional. Kesempatan yang tentunya tidak akan mereka lupakan seumur hidup. Kita akan dengarkan dulu lagu kebangsaan dari kedua negara. The National Anthem of Thailand, lagu kebangsaan Thailand. The National Anthem of Indonesia, lagu kebangsaan Indonesia. Teman-teman, bersama sudah kita dengarkan lagu kebangsaan dari kedua negara yang sukses memastikan langkah mereka ke babak final malam hari ini. Blank Chatai dari Thailand dan juga Indonesia Raya tentunya untuk Indonesia akan dilangsungkan. Sepak bola putri, referinya juga harus dong ada perwakilan menyaksikan. Inilah dia Grand Final yang akan menyajikan pertemuan Thailand dengan Garuda Pertiwi. Thailand hadir dengan jersey berwarna biru mereka, sementara Indonesia Garuda Pertiwi mengenakan jersey berwarna merah dengan aksen putih. Berlangsung, saya punya prediksi bahwa
kedua tim akan langsung gaspol. Ya, Nah, masalahnya siapa yang mampu untuk bisa mengendalikan permainan sejak awal, dialah yang punya peluang untuk bisa mengendalikan keseluruhan permainan. Dan mereka pasti dua-duanya cari gol cepat. betul. Karena itu yang akan menentukan setting awal. Dan satu saja saya berharap dua-duanya, terutama Garuda Pertiwi tentu saja bermain tenang, bermain dengan konsistensi yang tinggi, terutama pada akurasi pergerakan dan passing. Ini yang sangat penting. Jangan terlalu banyak, jangan banyak malah, bahkan dengan margin error di lini pertahanan yang sebisanya sangat kecil, bisa menjadi salah satu pilar untuk memenangi laga yang dengan intensitasnya sangat tinggi kali ini. Memainkan formasi yang sama akan menjadi suatu tantangan tersendiri bagi Garuda Pertiwi untuk bisa memenangkan duel di lapangan tengah. Kita tahu menjadi satu keunggulan dari Thailand yang bermain sangat mengalir. Saat ini 180.000 mata tertuju pada partai final, Bung Joy. Dan sedikit informasi juga untuk Kavino Srikandi Merdeka Cup 2026 ini keseluruhan penyelenggaraan total sudah menciptakan 9 juta viewers dari laga pembuka sampai semifinal. Peluang tadi masih mampu digagalkan oleh Garuda Pertiwi. Harus waspada dengan serangan-serangan yang dilancarkan oleh Thailand. Kawit Tidak Kikuto tadi berduel dengan Keisha. Tetirat Samrong. Masih ada Shivana. Oh, ada dorongan yang tidak perlu tadi sebenarnya. Betul. Dan Shivana ini kan banyak dibicarakan dalam beberapa seminggu terakhir bahkan ya. Ya. Karena penampilannya yang sangat memukau. Shivana, saya sempat riset, ternyata dia adalah anak seorang pemain. Jadi dia memang punya bakat yang menurun dari ayahnya. Dan banyak dibicarakan katanya ini dalam tanda kutip premannya timnas. Aksi militannya memang ia tampilkan dalam laga semifinal lalu berhadapan dengan Yordania. Namun kembali kita arahkan fokus ke Super Soccer Arena. Jual beli serangan dan duel ketat masih tersaji di sektor tengah. Sejauh ini Garuda Pertiwi masih mampu mengimbangi permainan dari Thailand karena sebenarnya karakteristik dari kedua kesebelasan ini mirip, sama-sama eksplosif, mengandalkan skill individu dan juga chemistry yang baik antar para pemain. Betul. Dan ini Thailand dalam 4 menit terakhir, 4 menit awal ini sedikit lebih tenang. Ya. Para pemain Garuda Pertiwi terlihat agak masih menyesuaikan diri. Dan saya harap dengan berjalannya menit semakin tenang Jaslin dan kawan-kawan supaya bisa tetap konsisten dan melaksanakan strategi permainan sesuai dengan arahan Coach Timo. Baik sekali, masih mampu mempertahankan bola tadi. Namun kini bola berada di bawah kendali dari Thailand U16. Harus waspada. Nafisa Nori tadi terlihat sudah dapat berduel kembali. Adu akselerasi, buang saja tadi bola oleh Raisya Novita Amalia, satu pemain belakang andalan dari Garuda Pertiwi. Nomor punggung 16 dari Thailand, Sataporn Yotsakornthong. Ini juga seringkali menjadi satu ancaman. Dia akan lakukan lemparan ke dalam. Ya, semoga dukungan yang menggebu ya, terutama dari tribun terhadap Garuda Pertiwi bisa menenangkan para pemain, membuat kepercayaan diri terdongkrak. Betul. Karena itu yang sangat dibutuhkan. Kalau soal teknik individu, teknik permainan tim, saya rasa sangat berimbang. Yang dibutuhkan adalah ketenangan dan masalah non teknis ya. Bagaimana cara merespon tekanan dari para pemain sehingga semua kemampuan mereka bisa keluar. Ini yang paling penting dalam pertandingan yang intensitasnya atau kualitasnya sangat tinggi ya, high level intensity. Mudah-mudahan bisa diatasi oleh Jaslin dan kawan-kawan atau Alena dan kawan-kawan di tubuh Garuda Pertiwi.
Satu upaya untuk menciptakan peluang tadi coba dilancarkan setelah adanya tendangan spekulatif jarak jauh dari Kawin Tidaki Kuntot sebelumnya. Memang masih belum mengarah kepada gawang Indonesia, belum jadi ancaman, tapi setidaknya terlihat Thailand sudah mencoba adanya beberapa variasi. Jatuh tadi duel antara Keisha dan juga Titirat Samrong, namun bukan sebuah pelanggaran. Ya, saya lihat di 7 menit pertama passing-passing rutin dari lini tengah Indonesia belum terlalu jalan ya. Ya. Ada passing yang ya hari-hari mereka lakukan di dalam latihan, dalam pertandingan pun, tapi ini mungkin tekanannya lebih besar. Jadi mereka perlu waktu untuk menyesuaikan diri. Mudah-mudahan tidak terlalu lama, mereka mampu untuk bermain seperti normalnya ketika mereka bermain dengan siapapun. Tidak perlu terlalu respect juga terhadap Thailand, tetap harus waspada tapinya. Dan saya rasa sejauh ini mudah-mudahan bisa terus kuat ya. Sangat gigih para punggawa dari Garuda Pertiwi, coba terus melancarkan bola ke arah gawang dari Thailand. Ya, perlu tenang sedikit, turunkan tempo, tidak perlu ikut dalam tempo yang dikembangkan oleh Thailand agar akurasi menjadi naik, terutama akurasi umpan dan pergerakan tanpa bola yang sejauh ini belum optimal. Bahaya. Satu peluang Thailand U16. Sama Thailand di kotak Satu penalti. kesempatan tadi ya dari Ponapat Papai, diblok begitu saja oleh Raisya Novita Amalia. Tidak ingin mengambil resiko adik-adik dari Garuda Pertiwi, namun ancaman masih belum berakhir. Gawang dari Aliana Ayu Arumi akan kembali mendapatkan tekanan dari lawan sepadan kali ini. Sepak pojok akan dieksekusi oleh nomor punggung 19 Kanoporn Wantong yang juga sudah mencatatkan gol bagi negaranya. Amerika kita lihat bersiap di depan mulut gawang dari Indonesia. Harus dorong-dorongan dengan Febri Arum. Ya, ini situasi yang berbahaya ya, karena bola diarahkan selalu ke keeper box. Masih belum maksimal tadi upaya yang coba dilancarkan oleh Kanoporn Wantong. Jatuh bangun para pemain dari kedua kesebelasan untuk bisa menguasai bola. Ya, ini Nafisa mudah-mudahan tidak mengalami masalah serius ya. Sebuah Zidane pivot Ya. yang bisa nori. Ini satu pemain yang patut diwaspadai, tidak hanya karena ketajamannya ya, Titirat Samrong, tapi dari tadi beberapa kali melakukan tanda kutip gerakan usil, sepertinya ditugaskan untuk sedikit mengganggu para pemain Garuda Pertiwi juga. Betul. Menguji kesabaran. Sudah ditandai tuh Nafisa Ya. nori, Sivana, kemudian di depan ada Keisha, ada Fadila. Advantage tadi sudah diberikan kepada Indonesia, dieksekusi oleh Jocelyn Kayla Firial, namun belum menjadi satu ancaman berarti. Bola sudah terlanjur bergulir keluar lapangan tadi. Harus berduel Keisha dengan Ponapat Papiai dan Harwetai Wong Pridasiri. Ini kaki kiri dari Sivana sudah banyak balutan. Mudah-mudahan bukan sebuah persoalan. Lemparan ke dalam untuk Garuda Pertiwi sudah dilakukan tadi. Nafisa Nori masih mencoba untuk mencari celah, mendapat pengawalan dari 3 pemain Thailand tadi di sana. Betul, Nafisa Nori adalah powerhouse di lini tengah Indonesia ya, Garuda Pertiwi. Kehadirannya betul-betul diharapkan bisa menjadi penggerak utama dari serangan Indonesia terutama. Hanya Gabriela Chandra dan Mirika harus saling berebut bola tadi. Kembali Nafisa Nori, alirkan kepada hanya Gabriela Chandra. Sayang, dibuang saja tadi bola. Sudah ada Chantima Yowe yang bersiap di sana. Bisa ditulis juga dukungan kalian untuk Garuda Pertiwi di partai puncak kali ini. Ya, belum ada sentuhan di kotak penalti dari Garuda Pertiwi.
sampai dengan menit ke-12. Mudah-mudahan semakin menit berjalan, semakin laju daya serang dari Garuda Pertiwi, semakin akurat, semakin intens, semakin ya begitu tenang ya para pemain Thailand saat membangun serangan. Mendapatkan second ball pun mereka tenang, tetap spreading dengan sangat baik juga. Semoga bisa diatasi oleh barisan tengah dan barisan belakang. Keisha kali ini mampukah mempertahankan bola? Bukan suatu pelanggaran, play on. Keisha masih terus membawa bola, mencoba untuk mencari Fadila tadi sepertinya. Iya, sokongan dari second line belum masih 6 lawan 4, itu saja agak berat. Kita saksikan satu peluang yang tadi sempat dimiliki oleh Thailand digagalkan oleh Aleana Ayu Arumi. Satu sepakan nomor punggung 12 Ponapat Papiai. Betul, satu penyelamatan gemilang dilakukan oleh Alena. Harus kembali waspada. Titirat Samro membawa bola, berduel. Buat dengan Sivana. Ya, baik sekali bagaimana kerjasama dari para pemain Thailand. Beruntung kita punya Aleana Ayu Arumi di bawah Mister Gawang, Bung Joy. Betul, dan yang tiada henti dari Sivana. Ya. Akurasi tangkapan yang sangat baik dari Alena. Satu pemain yang sama ternyata yang memiliki kesempatan tadi di mulut gawang, Ponapat Papiai. Menyambut umpan yang diberikan dengan sangat baik oleh Titirat Samrong. Iya, penyerang Thailand tubuhnya tidak terlalu kekar ya, tapi sangat sulit dijaga. Mereka punya kecepatan dan determinasi yang sangat tinggi per individunya. Agak mengkhawatirkan, tapi saya percaya bahwa barisan belakang dari Garuda Pertiwi masih mampu untuk menahan gelombang serangan yang dilakukan oleh para pemain Thailand. Dua penyelamatan gemilang tadi dilakukan oleh Aleana, dan kembali kita akan melihat upaya yang sangat baik dari Jaslyn Kayla Virial menghalau pergi Titirat Samro. Kita akan saksikan kembali. Pepet terus. Ya, sebuah marking yang luar biasa ya. Ya. Jaslyn memang kelihatan gemas. Kalau kita lihat sorot matanya, dia siap bertarung dengan apapun nanti yang terjadi. Dan sudah kelihatan ada marking dan blocking yang sukses dari Jaslyn. Terlihat betul bagaimana determinasi di dalam diri adik-adik Garuda Pertiwi ini sangat berkobar pada partai final, karena ya kita ketahui bersama di atas kertas Thailand memang lebih diunggulkan, namun bertindak sebagai tuan rumah apalagi dengan catatan clean sheet yang masih mampu dipertahankan, apapun masih bisa terjadi. Satu upaya tadi untuk melepas bola jauh ke depan, harapannya bisa disambut oleh Keisha, namun sedikit terlalu deras dan ditangkap saja oleh Dinara Kordem, kiper dari Thailand U16, Bung Joy. Ya, Garuda Pertiwi agak mengikuti irama dari Thailand ya. Jadi menurut saya agak terhambat sebetulnya daya serang mereka karena kecepatan yang dikembangkan oleh para pemain Thailand. Mereka suka kalau Garuda Pertiwi ikut dalam iramanya. Jadi harus ada inisiatif untuk sedikit mengerem laju permainan Thailand dengan memainkan tempo. Dan itu tidak mudah memang, karena apapun yang terjadi adalah suasana di lapangan yang sangat tinggi. Sekali lagi tekanan dan intensitasnya membuat adrenalin juga mengalir sangat deras nih. Betul. Conchita, dan yang saya lihat memang belum terlalu terbentuk ya gaya permainan yang diinginkan oleh Coach Timo, terutama karena beberapa pemain yang mungkin masih belum akurat dalam passing-passing yang dilakukan secara cepat. Betul. Dan sejauh ini memang Garuda Pertiwi juga lebih banyak harus menahan tekanan dari Thailand U16. Belum bisa benar-benar memaksimalkan kreativitas mereka dalam membangun serangan. Kita lihat kegigihan dari para pemain Thailand tadi berusaha untuk mengganggu Aleana Ayu Arumi. 15 menit pertama intensitas tinggi tetap
bertahan di Super Soccer Arena. Ya, ini kalau kita lihat dari serangan-serangan yang dibangun oleh Garuda Pertiwi dan passing-passing dari second line ke arah Fadila, ke arah Kesia, itu sebenarnya passing-passing yang rutin mereka lakukan. Tapi sejauh ini belum ada yang betul-betul bisa mengancam pertahanan Thailand. Ya. Ini mengindikasikan bahwa tekanan yang sangat tinggi membuat passing-passing rutin yang biasa mereka lakukan persentase keberhasilannya menurun. Jadi butuh lagi kesabaran dari para pemain Garuda Pertiwi untuk melakukan passing sambil menunggu dukungan dari second line. Ini yang belum terlihat, dan sekali lagi kesalahan passing buat Thailand langsung bisa mengontrol jalannya pertandingan. Luar biasa, gigih sekali pemain Thailand. Ya. Tidak mengizinkan sedikit pun para pemain Garuda Pertiwi untuk berkembang, untuk nyaman bermain. Ponapat Papiai nomor punggung 12 juga sejauh ini menjalankan peran sebagai target man dengan sangat baik ya. Beberapa kali tadi memiliki peluang di depan mulut gawang dan pintar sekali membaca situasi. Kali ini upaya dari Kawin Tidak Kikuntot tadi mengarahkan bola jauh ke depan, lebih dekat dengan penjaga gawang Indonesia, Aliana Ayu Arumi. Kita lihat lagi-lagi dibayang-bayangi oleh seorang Ponapat Papiai di sana. Betul, dan upaya yang dilakukan terutama oleh para pemain tengah Garuda Pertiwi dengan membypass lini tengah atau bangunan serangan dari lini tengah belum efektif. Ya. Jadi baik Fadila maupun Keisha untuk bisa atau belum bisa menguasai bola setelah pantulan dari pemain tengah. Tapi pemain tengah pun menurut saya belum cukup akurat untuk bisa memberikan bola-bola daerah kepada Fadila dan Kesia. Advantage akan diberikan kepada Garuda Pertiwi setelah tadi Fadila dilanggar oleh satu pemain Thailand, Sirip Prapa Lamnamkam. Bola sudah dieksekusi oleh Jazlyn tadi. Kembali terpental kepada Jazlyn. Mencoba bermanuver berhadapan dengan Mirika Shileh tadi. Anya Gabriela Chandra. Ya, Anya ini kedua orang tuanya datang langsung dari San Diego, Amerika Serikat untuk mendukung Anya di debutnya bersama Garuda Pertiwi, dan sekarang sudah memainkan laga kelima. Mudah-mudahan Anya juga berkembang karena dia bermain bola di akademi di San Diego di Amerika Serikat, dan kalau Indonesia terus melaju sampai nanti ke kualifikasi Piala Asia. Saksikan baik sekali tadi upaya dari Garuda Pertiwi mematahkan bentuk serangan dari Thailand. Tackling yang bersih dilakukan, namun kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain dari Thailand U16. Kawin Tidak Kikuntot sang kapten lempar jauh ke depan. Kali ini ada sebuah dorongan dilakukan oleh Jazlyn Kayla Viral menjatuhkan Pona. Kita saksikan kembali tayangan ulangnya. Ya, sebuah tekanan dari Nakan berat badan, sebuah pelanggaran. Dengan bebas untuk Thailand, mudah-mudahan barisan belakang tetap solid. Kiper Alena yang selalu memimpin dengan teriakan-teriakannya tetap punya gairah, determinasi yang tinggi untuk menjaga gawangnya. Satu penyelamatan gemilang tadi dia sudah lakukan. Betul. Tendangan akan langsung saja dieksekusi oleh andalan dan top scorer dari Thailand U16. Sang kapten Kawin Tidak Kikuntot langsung mengarah ke gawang dan menjadi sebuah gol pembuka di laga kali ini. 1-0 keunggulan Thailand U16 melalui eksekusi bola mati dari Kawin Tidak Kikuntot, Bung Joy. Ya, luar biasa eksekusi yang sempurna ya. Bahkan kiper Alena yang sudah full stretch, full power menahan, ya tetap tidak mampu, dan jaraknya jauh kontra, hampir 40 meter ini. Jadi ini sebuah eksekusi yang menurut saya sempurna. Apapun angkat topi untuk Kawin Tidak, punya tendangan kaki kiri luar biasa.
Saat ini kami tidak kembali lebih unggul dari Jazlyn dalam perolehan gol sementara. 5 gol sudah ia sarangkan di sepanjang penampilannya bersama dengan Thailand U16 di Kavino Srikandi Merdeka Cup 2026. Menit ke-23 menjadi menit sakral bagi Thailand. Lagi-lagi sebuah tendangan jarak jauh ya yang tercipta di Super Soccer Arena berhasil menjadi sebuah gol yang begitu indah. Kebobolan pertama untuk Garuda Pertiwi Ya. di Kavino Srikandi Merdeka Cup. Mudah-mudahan tidak merobohkan semangat mereka, moral mereka. Semoga ini justru membangkitkan semangat untuk membalas, meskipun tetap hati-hati, dan serangan frontal kemungkinan akan juga berakibat tidak terlalu baik. Tetapi dengan perencanaan dan ketenangan, saya yakin Garuda Pertiwi mampu untuk bisa menekan, deliver gol, dan bisa mengembalikan permainan ya. Ini betul-betul harus dilakukan dengan sangat tenang, tidak perlu terburu-buru juga karena waktu masih panjang. Betul. Masih baru babak pertama pertengahan, masih banyak waktu untuk Garuda Pertiwi untuk bangkit. Sivana Langsung mencoba untuk arahkan bola ke depan. Ada Keisha di sana, harus berhadapan dengan satu pemain dari Thailand tadi, Nafisa Nori kali ini. Kita saksikan cukup kesulitan tentunya Garuda Pertiwi untuk bisa menembus tembok yang diciptakan oleh Thailand U16. ya, tapi 1 menit setelah kebobolan makin rapi. Betul. Ya, mudah-mudahan konsisten ya, makin rapi, dan jangan lupa pertahanan juga tetap harus waspada karena pemain Thailand sangat cepat, Betul. sangat licin. Harus fokus kembali adik-adik dari Garuda Pertiwi, karena ini menjadi satu pekerjaan rumah yang cukup berat, mengejar satu ketertinggalan gol dari Thailand U16. Sivana arahkan, ada Keisha, namun sayang sudah terbaca tadi pergerakannya oleh nomor punggung 13 Thailand, Harwetai Wong Pridasiri. 25 menit laga telah berlangsung di babak yang pertama. Lemparan ke dalam, Sivana yang akan mengeksekusi. Ya, untuk pertama kalinya dalam 5 pertandingan Indonesia Garuda Pertiwi ketinggalan. Febri Arom tadi. Ya, semakin tinggi. Berbahaya. Kanan, ya. Mudah-mudahan tidak ada blunder atau error pertahanan lagi Ya, yang bisa membuat ancaman langsung dari Thailand. kita lihat ada satu benturan tadi. Jazlyn masih kesakitan di lapangan. Ada satu tendang nomor punggung 12 Penapat Hapiai. Ya, sepertinya mengenai tulang kering atau lutut. Masih membutuhkan pertolongan medis. Jazlyn Aliafirial yang merupakan top scorer dari Garuda Pertiwi dengan 4 golnya. Grand final ini memang tidak mudah untuk dihadapi, diselesaikan. Keluar tadi bola yang coba diupayakan oleh Titirat Samrong, mendapat penjagaan dari Sivana. Sudah bersiap Harwetai Wong Pridasiri melakukan lemparan ke dalam. Dibuang kembali oleh Keisha Arabella Manishanian. menit laga berlangsung di babak yang pertama. Bermain defensif tentu lebih menguras tenaga adik-adik dari Garuda Pertiwi. Mudah-mudahan bisa tetap konsisten. Kali ini kita lihat nomor punggung 19 Kanoporn Wantong berbenturan dengan Fadila, si tubuh mungil dari Garuda Pertiwi. Ya, dikait ya sebetulnya ini. Dan ini memang trik yang biasa dilakukan oleh para pemain Thailand, mengganggu ritme
serangan dari lawan, dan kali ini lawannya adalah Garuda Pertiwi. Tidak banyak waktu tersisa di babak pertama, namun harapannya Garuda Pertiwi bisa tetap memaksimalkan segala peluang yang ada. Lemparan ke dalam tadi oleh Febri Arum. Sayang agak terlalu deras dan gagal untuk dimanfaatkan tadi. Hasil dikendalikan oleh Kawintida Kikunton. Kembali Thailand U16. Harwetai Kawintida lagi. Coba berikan umpan jauh ke depan. Amankan oleh Febri Arum karena sudah ada nomor punggung 5 Nantia Mipo yang bersiap di sana. Nantia Mipo juga kemarin sempat menciptakan 2 gol dalam satu pertandingan bagi Thailand U16. Laga penutup di fase grup. Ya, Thailand ini selain tim yang paling diunggulkan dalam turnamen, mereka juga sudah melakukan training camp di Jepang. Betul. Yang membuat penampilan mereka lebih solid karena mereka juga menghadapi kualifikasi Piala Asia atau AFC pada bulan Oktober. Kita lihat Jocelyn sudah dapat bermain kembali dan menjaga pertahanan dari Garuda Pertiwi. Mudah-mudahan bisa tetap tampil konsisten. Ya, gangguan-gangguan yang dilakukan oleh para pemain Thailand ini justru yang sejauh ini minimal dilakukan oleh para pemain Indonesia. Jadi pemain seperti Fadila, Keisha ini harus lebih dalam tanda kutip jahil ya. Jahil yang masih terukur untuk mengganggu alur bola, alur serangan dari Thailand yang begitu rapi. Ini sebuah blunder tadi. Untungnya masih bisa diselamatkan. Tidak boleh ada kesalahan sedikit pun di lini belakang. Ini sebuah pertandingan dengan tempo dan intensitas yang sangat tinggi. Kembali sebuah peluang tadi. Sudah ada Titirat Samrong yang mengancam gawang dari Aliana Ayu Arumi. 2 akurat. Sepakan yang dia eksekusi pinggir gawang dari Aliana Ayu Arumi. Laga kembali dilanjutkan. Ya, sampai menit ke 34 ini ya, masuk ke menit ke 30 dan forward Indonesia Garuda Pertiwi ke area pertahanan dari Thailand. Mudah-mudahan tidak berlangsung lama situasi yang agak stuck sementara ini, dan serangan-serangan yang mengalir terus harus dilakukan dengan cermat, dengan sabar untuk bisa menerobos pertahanan Thailand, dan kalau bisa juga ada situasi bola mati yang bisa menguntungkan. Apakah Jaslyn sudah bermain? Ya, Jaslyn sudah bermain, bahkan sudah mengeksekusi 1 bola mati tadi dari Indonesia. Advantage yang diberikan akibat pelanggaran dari pemain nomor punggung 3 Thailand, Siripapa Lamnamkam. Namun sayang memang belum menjadi suatu ancaman yang begitu berbahaya bagi Dinara Kordem. Sejauh ini masih cukup santai menjaga gawang dari Thailand. Masih kesulitan adik-adik dari Garuda Pertiwi untuk bisa menembus sektor tengah lapangan. Ya, sektor tengah Thailand sangat solid. Bukan saja solid, Konchita mereka sangat gigih ya. Dengan terpaksa juga mereka kadang-kadang harus melakukan tindakan-tindakan yang agak jahil. Ya. Tapi itu memang efektif sejauh ini karena tidak terlalu frontal dalam pelanggaran, tapi sangat mengganggu alur serangan dari Garuda Pertiwi. Mereka Sheila tadi yang harus beradu akselerasi dengan Raisya Novita Amalia. Raisya sebagai salah satu pemain belakang tampil baik bagi Garuda Pertiwi sejauh ini. Sigap dalam mengamankan bola, membantu Aliana Ayu Arumi menjaga gawang Garuda Pertiwi.
Sepak pojok sudah dilakukan. Karo Purwantong tadi. Harus berduel dengan sangat keras. Nafisa Nori Shivana menghalau Nantia Mipo yang masih berhasil mengambil alih kontrol bola tadi. Ya, Nafisa Norris sampai harus turun jauh ya, jauh sekali. Ini membuat kerja Nafisa Nori begitu berat karena dia harus juga bertarung di belakang. Kemudian dalam tempo sepersekian detik dia harus kembali ke posisi awal di posisi nomor 6 dan posisi nomor 8 untuk bisa menjadi jembatan dari serangan Indonesia terhadap barisan pertahanan Thailand. Nantia Mipo, ada dorongan tadi ia lakukan kepada Rengganis Wijanarko dan kembali Jazlyn Kayla Viryal akan mengeksekusi bola mati. Sudah dilakukan, mengincar Keisha di sana, mendapat pengawalan langsung Titirat Samrong dan juga sudah bersiap Harwetai Wong Pridasiri. Memang kalau kita lihat Keisha Fadila ini benar-benar dikunci ya. Betul. Dijauhkan dari teman-teman yang lain sehingga kita belum banyak melihat aksi-aksi individu mereka sebagaimana yang ditampilkan pada laga-laga sebelumnya. Ya, oleh sebab itu Jazlyn berkali-kali dan Nafisa Nori berkali-kali mencoba untuk melakukan umpan-umpan terobosan ya di antara para pemain. Dalam bentuk upaya lebih banyak lagi yang mengetahui bahwa saat ini adik-adik kita itu talentanya luar biasa dan sedang berkompetisi di taraf internasional. Apalagi mereka bisa menembus partai final berhadapan dengan Thailand yang notabene merupakan unggulan pertama di Kavino Srikandi Merdeka Cup 2026. Kawintida Kikunto tadi berikan kepada Nantia Mipo. Ya, seperti kita tahu Thailand adalah negara yang salah satu negara paling maju dalam pembinaan usia muda kelompok perempuan, bukan saja di Asia Tenggara atau ASEAN, tapi juga di Asia. Jadi mereka bersaing sebetulnya dengan negara-negara yang sudah sangat advance seperti Jepang, Korea Selatan, dan satu lagi Vietnam. Bahkan Filipina pun sekarang sudah masuk ke level Piala Dunia di kelompok senior. Tapi Thailand mengawali semuanya dari pertengahan 90, dekade 90-an mereka sudah memulai dengan pembinaan usia muda di kelompok perempuan dengan sangat intens. Kembali Thailand U16 mencoba untuk mencari celah di antara para pemain dari Garuda Pertiwi. Kita lihat hanya Gabriela Chandra tadi. Garuda Pertiwi. Keisha masih agak sedikit tertinggal dari di belakang, namun berhasil untuk menyentuh bola meskipun akhirnya terlalu deras dan harus keluar meninggalkan lapangan. Ya, tadi sebelum Keisha mengejar bola, Nafisa Nori betul-betul juga diisolasi ya. Dia tidak boleh bermain dengan nyaman. Bahkan dua pemain menjepit dia saat berusaha melepaskan diri di sektor tengah. Dibuang saja tadi bola oleh Nafisa Nori. Kurang lebih 5 menit waktu normal yang tersisa di babak pertama ini. Papan skor masih belum berubah teman-teman, tetap 1-0 untuk keunggulan dari Thailand U16 melalui gol dari Kawintida Kikunto tadi di menit ke-23. Kembali kita saksikan Garuda Pertiwi berusaha semaksimal mungkin sekuat tenaga untuk bisa mempertahankan bola. Memang sulit. Kita lihat apa yang terjadi tadi, Bung Joy. Ya, ada Kapten Thailand. Ya. Tadi mungkin soal perebutan bola ini. Ya, ini yang mungkin ganjalan ya terhadap Anya yang diprotes tadi oleh Kawintida Kikunto. Nantia Mipo tadi melakukan blocking yang cukup berbahaya kepada Anya Gabriela Chandra. Namun kali ini laga sudah kembali dilanjutkan. Ya, kita lihat Satu bangun, Bung Joy. Ya, perbedaan antara pemain-pemain depan Thailand dengan pemain-pemain depan Indonesia adalah
ketika pemain ini yang membuat semua upaya untuk memulai serangan transisi itu kerjaan rumahnya menjadi lebih banyak, dan ini sukses dilakukan oleh Thailand sejauh ini masuki menit ke-42 untuk membuat struktur permainan Indonesia rusak dalam arti sulit untuk bisa berkembang sebagaimana yang diinginkan oleh pelatih. Fadila tadi. Ya, begitu Fadila pegang bola, pemain paling dekat pasti langsung intercept, pasti langsung ambil. Hanya Gabriela Chandra. Thailand U16 mencoba mencari rekannya, namun berhasil dipatahkan kali ini oleh hanya Gabriela Chandra tadi. Ada Keisha di sana. Ya, kita lihat begitu Keisha dapat bola, ada 4 pemain di sekitarnya. Fadila yang juga mencari ruang. Tentu sudah kesulitan karena Thailand selalu unggul dalam jumlah pemain di sektor di mana para pemain Indonesia mencoba untuk memulai serangan. Kembali clearance dilakukan oleh Raisya Novita Amalia. Terlalu beresiko tadi karena sudah ada Namtia Mipo yang membayang-bayangi. Setidaknya sejauh ini Garuda Pertiwi masih mampu menahan gempuran dari Thailand ya, karena keunggulan dari Thailand tercipta melalui situasi bola mati tadi dan bukan melalui open play. Ya, meski begitu Thailand memang lebih banyak melakukan tekanan berat dengan variasinya juga yang sangat banyak, terutama dari sektor sayap. Mereka betul-betul memanfaatkan lebar lapangan, betul-betul memanfaatkan kecerdikan dan kelencahan para pemain sayap mereka, dan ini terbukti mereka sangat dominan. Kalau kita lihat heat mapnya para pemain Thailand banyak juga di kotak penalti. Betul. Sementara pemain-pemain Indonesia di depan, Fadila, Nafisa Nori, dan juga Keisha, itu bahkan belum mampu untuk bisa memasuki sepertiga akhir dengan peluang yang bisa dibuka cukup baik. Belum pernah ada dalam 44 menit pertandingan jelang berakhirnya babak pertama. Berbahaya kembali. Lagi-lagi upaya penyelamatan yang sangat baik tadi dari Raisya Novita Amalia. Bola masih terus mengalir bebas. Datang lagi para pemain Thailand. Kita saksikan. Harus di-press terus, tidak boleh ada lubang sedikit pun di depan Alina. Buang saja tadi bola. Shivana bekerja sama dengan Jaslyn Kayla Virgal menghalau serangan yang coba dibangun oleh Fitirat Samrong, tapi harus kembali waspada karena nyaris saja tadi sebenarnya. Betul, itu peluang yang sangat terbuka ya, karena pemain-pemain belakang, 4 pemain belakang Indonesia gagal melakukan clearance yang sempurna dan justru membuat scrimmage atau kemelut di depan gawang ini, percobaan tendangan dari para pemain Thailand. 2 menit tambahan waktu yang diberikan di babak pertama ini. Tadi ada satu upaya tendangan yang coba dilakukan oleh Sataporn Yotsa Kornsong, masih belum tepat pada sasaran. Arum juga bertarung mati-matian ya di sektor kanan tahanan Indonesia. Pemain yang sangat gigih dalam bertahan. Bola mati sudah dieksekusi tadi oleh Jaslyn. Rengganis Wijanarko tadi. Shivana, Fizanori. Sulit sekali untuk bisa menjangkau Fadila ataupun Keisha. Betul. Fadila dan Keisha dibiarkan tanpa pressing ya. Tapi siapapun yang akan mengoper kepada Fadila atau Keisha pasti langsung dihambat. Ini yang menjadi pembeda antara kedua tim. Pemain Thailand sangat gigih dalam merusak struktur permainan dari Garuda Pertiwi. Paran ke dalam tadi dari Shivana. Masih Shivana.
Abigail Izanori belum begitu terukur tadi. Ya, kelihatan betul Nafisa Norris sangat kesulitan ya Betul. dalam menjadi motor di lapangan. Dan itulah dia akhir dari pertandingan di babak yang pertama, teman-teman. 1-0 untuk keunggulan dari Thailand U16 atas Garuda Pertiwi melalui gol dari Kawin Tirekikunto di menit ke-23 yang sekaligus merupakan gol kelimanya di sepanjang gelaran Kavino Srikandi Merdeka Cup 2026. Cukup kesulitan bagaimana Garuda Pertiwi harus terus-menerus menerima gempuran dari Thailand yang merupakan unggulan di turnamen kali ini. Tapi setidaknya sebagaimana yang sudah kita bahas, pertahanan dari Garuda Pertiwi masih cukup baik. Tadi kebobolan yang harus terjadi memang merupakan satu eksekusi yang sangat spesial dari bola mati. Ya,